Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf, mudah-mudahan panjang umur, barokah, dan semoga kita semua istiqomah mengikuti majlis safari subuh Kecamatan Cipayung. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya sambutan ketua majlis safari subuh ya pada Bapak Dr. Nes Haji Agus Sudana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bab fadl, yaitu babu fadlil hubbi fillah wal haddi alaih.
yaitu bab fadlu, bab yang berbicara tentang keutamaan al-hubbu fillah, yaitu kecintaan kepada Allah atau kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti yang menjadi metode daripada Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, setiap bab beliau menuliskan beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang ada alaqah, yang ada hubungan dengan hadis-hadis tentang mahabbah. Jadi beliau menuliskan bukan semua ayat, tapi hanya beberapa ayat yang berbicara tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan situ qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi daraini amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa fin nar. Muttafaqun alaih. Ini alhamdulillah merupakan hadis muttafaqun alaih. Kita tahu hadis yang paling tinggi setelah hadis mutawatir, karena nanti kalau kita belajar hadis ada dua secara garis besar, ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Nanti hadis mutawatir dibagi dua, hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir itu memberikan hukum qat'i, yaitu hukum yang pasti seperti hukum Al-Quran. Jadi walaupun di hadis, tapi kalau sudah mau mutawatir menimbulkan hukum seperti hukum Al-Quran. Nah, nanti ada yang kedua, yaitu hadis ahad. Nanti hadis ahad dibagi menjadi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Nah ini tentunya ketika kita bicara sahih, hasan, dhaif, ini di masa Imam Turmudi 313. Kenapa? Karena di zaman Imam Bukhari 256 Hijriah tidak ada hadis hasan, yang ada sahih, dhaif, sahih, dhaif. Jadi kalau ada kita baca hadis ini hasan menurut Imam Bukhari, pasti salah. Tidak mungkin Imam Bukhari ngomong hadisnya hasan, karena di masa Imam Bukhari tidak ada hadis hasan. Imam sahih atau dhaif. Kata Imam Bukhari kalau nggak sahih dhaif. Istilah kata hasan baru ada di zaman Imam Turmudi. Imam Turmudi abad ketiga, Imam Bukhari kedua 256 Hijriah. Jadi belum ada kata hasan. Jadi kita bicara ini di masa setelah Imam Bukhari. Jadi sahih ada hadis ahad ada tiga, sahih, hasan, dhaif. Nanti sahih itu ada dua, sahih lidzati, ada sahih li ghairi. Nanti hasan ada dua, hasan lidzati, hasan li ghairi. Dhaif ada 14. Jadi tidak semua hadis dhaif langsung ditolak. Intinya dari 14 itu ada hadis dhaif munjabir, ada dhaif ghair munjabir. Hadis dhaif tapi masih bisa ngangkat dan masih bisa diamalkan. Ada hadis ghair munjabir, hadis yang dhaif tapi nggak bisa naik, artinya nggak bisa diamalkan. Nah, jadi tidak semua hadis dhaif itu langsung ditolak. Ini hadis dhaif nggak boleh diamalkan. Antum dari mana setiap hadis apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad adalah imam salah satu madhab dari 4 madhab, dan juga dia termasuk muhaddits. Dia termasuk yang sangat keras mengatakan hadis dhaif yu'mal bih, hadis dhaif itu diamalkan. Jadi dia boleh diamalkan, tapi tentunya yang tidak dhaif jiddan atau sampai palsu. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dhaif. Riwayat Anas bin Malik disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dhaif. Tetapi dhaifnya menjabir, dhaif bisa untuk diamalkan, dan itu ditulis dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad guru daripada Imam Bukhari. Jadi setiap masuk bulan Rajab ini Imam Ahmad selalu membaca apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ada dua riwayat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dua-duanya sahih.
Allah pertemuan-pertemuan seperti ini menambah kuatnya akidah kita mengikuti ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Nah, di hadis sahih ini muttafaqun alaih termasuk yang tertinggi. Karena hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim itu tinggi, tapi kalah tingginya dengan muttafaqun alaih. Walaupun muttafaqun alaih akhrajahu Bukhari Muslim. Kenapa kok bisa beda? Kalau kita dengar hadis, misalkan nama amal dunia akhrajahu Bukhari wa Muslim, itu luar biasa tinggi. Tapi kalau akhrajahu muttafaqun alaih lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau akhrajahu Bukhari wa Muslim, ini hadis ada di Bukhari, ada di Muslim, tapi lafadznya boleh jadi nggak sama, maknanya sama, redaksinya berbeda. Tapi kalau muttafaqun alaih, makna dan redaksinya sama, makanya dia lebih kuat daripada akhrajahu Bukhari wa Muslim. Makanya kita suka dengar hadis akhrajahu Bukhari Muslim, kadang-kadang muttafaqun alaih. Apa bedanya muttafaqun alaih dan Bukhari Muslim? Beda. Bukhari Muslim hadisnya ada di Bukhari, ada di Sahih Muslim, tetapi lafadznya terkadang berbeda walaupun maksud sama, maknanya sama. Tapi kalau muttafaqun alaih, ini hadis akhrajahu Bukhari, yaitu ittafaqa lafdhan wa ma'nan, lafaz dan maknanya sama persis, makanya dia lebih kuat daripada Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, ini hadis muttafaqun alaih. Apa kata beliau? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga kalau kita ada di dalamnya, satu atau tiga di antaranya wajada bihinna, dia akan mendapatkan dengan di salah satu di antara tiga itu atau tiga-tiganya. Apa itu yang didapatin? Halawatal iman. Kalau kita berada di tiga perkara ini, kita akan mendapatkan halawatal iman. Apa itu halawatal iman? Manisnya iman. Memang manis itu enak, itu selalu sampai Nabi dulu diriwayatkan Bukhari Muslim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa? Inna dunya hulwa khadirah. Itu hadis Bukhari Muslim. Inna dunya hulwa khadirah. Sungguh dunia itu hulwa, itu halal, manis. Sungguh dunia itu manis dirasa, khadirah, hijau, enak dipandang. Fattaqud dunya. Dikata Rasulullah bilang, hati-hati terhadap apa? Dunia. Dari kata Rasulullah selalu tuh kalau mengibaratkan yang enak selalu manis. Inna dunya hulwatun khadiratun, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya dunia itu manis dirasa, enak dipandang, hijau. Itu kata Rasul. Nikmatnya iman atau nikmatnya beragama Islam, lakukan tiga ini, engkau akan merasakan nikmat. Jadi halawah itu kata-kata manis maksudnya nikmat, enak. Karena ada orang yang sudah beragama Islam tapi merasa nggak nikmat. Makan durian, kenapa? Saya cinta banget sama durian. Itu temen juga, cinta juga. Itu cinta tabi'iyah, amma itu sifatnya umum. Cinta sama istri itu sebenarnya umum, bukan cinta syariat. Atau orang kafir juga cinta sama apa? Sama istrinya. Tapi cinta tabiat menjadi syariat. Cinta istri karena Allah. Nah itu jadi itu. Cinta anak karena Allah, jadi syariat. Tapi kalau cinta yang nggak mengandung syariat, jadi nggak ada pahalanya, yaitu cinta secara umum. Nah ini yang dibahas cinta karena Allah. Jadi cinta syariat. Jadi jadikanlah Allah dan Rasulnya merupakan yang kita cintai melebihi cinta kita semua kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Yang kedua dikatakan, yang kedua, wa an yuhibbal mar'a, dan dia mencintai seseorang. Wa an yuhibbal mar'a, dan dia mencintai seseorang. La yuhibbuhu, yang dia tidak cintai orang itu illa lillah, kecuali karena Allah. Tuh, tadinya dia cinta istri, cinta secara tabiat, ternyata dia cintanya karena Allah. Jadi itu halawatul iman. Istri kita pertahanin, jangan dicerai kalau dia taat kepada Allah dan
Rasul. Karena saya nggak nyintai fisiknya, karena dia taat sama Allah dan Rasul, maka saya cinta kepada dia. Istri kita waliyadzubillah ternyata tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, melakukan maksiat terus. Kalau antum pertahanin terus walaupun ahli maksiat, berarti cinta antum itu cinta tabiat yang gak ada pahalanya, bahkan bisa berdosa. Tapi kamu tidak taat kepada Allah, disuruh sholat gak mau, disuruh pakai hijab gak mau, masih melanggar terus. Kata para ulama, ganti kalau antum taat, antum setiap langkah dia dosanya kita dapat. Jangan dibilang, Ustaz, istri saya nggak sholat tapi udah saya kasih tahu, Ustaz, biar dia di hadapan Allah. Nggak bisa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap dosa yang dilakukan istrimu, kamu dapat bagian dari dosa tersebut. Wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu. Wa an yakraha, dan dia tidak suka, an yakraha makruh, yaitu hendaklah dia tidak membenci, an ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekafiran, ba'da, setelah an anqadahu Allah, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tadi. Jadi hendaklah dia tidak suka dengan kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yakrahu, sebagaimana dia tidak suka an yuqdhafa finnar, untuk dimasukkan ke dalam api neraka-Nya Allah. Maksudnya apa? Dia tidak suka untuk jatuh lagi ke kafiran setelah diselamatkan oleh Allah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hadis ini untuk orang yang non muslim masuk Islam. Dia jadi masuk mu'alaf, dia takut dikembalikan ke kafiran setelah keimanan, setelah diselamatkan oleh Allah. Tapi pendapat yang terbanyak tidak. Ini hadis bukan untuk mu'alaf, tapi untuk kita semuanya. Kenapa? Pada hakikatnya ketika kita beriman, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang termulia dalam kehidupan kita, dan insya Allah tidak dijadikan Ramadan yang terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum ditutup dengan doa, kita mohon nanti Fatihah buat guru-guru kita yang sakit, diantaranya Bapak Ki Haji Lukman Hakim Hamid, pengasuh dan Allah angkat penyakitnya, dan penasihat kita yaitu Bapak Haji Sofyan Abdurrahman. Ina Abdurrahman, mudah Allah berikan kesehatan, mudah Allah bergabung kepada kita dan semua kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Seluruh majlis taklim sampai subuh, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabatul qurrati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bi Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة الله
إلهي زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga